Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama 1 semester, yaitu tentang pembuatan alat pendaur ulang limbah puntung rokok. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Siti Nur Fadila, yang kedua Muhammad Zakita Sakib, yang ketiga Siti Anasari, dan yang keempat Sofyan Hardiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan beberapa tema, yaitu Defining the Problem, Generation of Alternative Concept, yang ketiga Evaluate and Select a Concept, yang keempat Detail Design, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam daftar anggota. Yang pertama, defining the problem atau mendefinisikan permasalahan, yang akan disampaikan oleh Sofyan Hardiansyah. Kepadanya dipersilahkan. Definisi masalah atau problem definition. Yang pertama, kebutuhan. Mendaur ulang limbah puntung rokok menjadi suatu hal yang bermanfaat yang didasari oleh permasalahan. Jika limbah puntung rokok dibiarkan berserakan, nantinya akan mencemari lingkungan dan takutnya nanti akan termakan oleh biota atau hewan yang pastinya akan mengancam nyawanya. List of specification. Yang pertama, performa atau cara kerja alat. Limbah dimasukkan ke dalam penyaring dan galon, lalu diisi dengan air, diamkan selama 24 jam, lalu air rendamannya dikeluarkan melalui keran. Yang kedua, geometri atau bentuk. Galon air kapasitas 2 liter berisi penyaring dari kawat dan keran untuk mengeluarkan air hasil penyaringan. Yang ketiga, energi atau sumber energi dari air. Yang keempat, time atau waktu. Waktu untuk perendamannya kurang lebih 24 jam. Yang kelima, material atau bahan-bahan. Yang pertama, galon air 2 liter. Terus penyaring kawat ram miniplex. Yang ketiga, keran plastik. Yang keenam, cost atau biaya. Keran air harga 10.000, galon air 2 liter harga 13.000, kawat ram harga 20.000. Yang ketujuh, manufaktur, cara pembuatan alat. Gabungkan semua komponen. Yang kedelapan, transport. Alat ini mudah untuk dipindah-pindahkan. Oke, untuk selanjutnya, generation of alternative concept yang akan disampaikan oleh Adila. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, brainstorming. Dalam kegiatan ini, kelompok kami melakukan penyampaian ide oleh masing-masing anggota. Penyampaian ide ini berdasarkan pada desain alat pendaur ulang limbah puntung rokok yang telah dibuat dengan menyesuaikan komponen yang ada. Yang kedua, konsep sketching. Pada konsep yang pertama, kami menggunakan tong aluminium sebagai alat penampung dan kain saringan sebagai penyaring. Pada konsep yang kedua, kami menggunakan galon air 2 liter untuk penampung dan kawat ram sebagai penyaring serta keran untuk mengeluarkan air. Pada konsep yang ketiga, kami menggunakan tong plastik sebagai penampung dan kain saringan sebagai penyaring serta keran plastik untuk mengeluarkan air. Yang ketiga, dekomposisi fungsional. Alat pendaur ulang limbah puntung rokok ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama untuk menampung, yang kedua menyaring, dan yang ketiga untuk mengeluarkan air. Yang keempat, kombinasi fungsi. Di sini kami mempunyai 3 konsep dan 3 fungsi. Pada fungsi pertama, menampung. Pada konsep pertama, kami menggunakan panci aluminium.
Pada konsep kedua, kami menggunakan galon air 2 liter. Dan pada konsep yang ketiga, kami menggunakan tong plastik. Fungsi menyaring, pada konsep pertama, kami menggunakan kain saringan. Pada konsep yang kedua, kami menggunakan kawat mini flake. Yang ketiga, kami menggunakan kain saringan. Pada konsep yang ketiga, mengeluarkan air. Konsep pertama, langsung dari penampung. Pada konsep kedua, kami menggunakan keran plastik. Dan pada konsep yang ketiga, kami menggunakan keran plastik. Yang ketiga, evaluation and select concept yang akan disampaikan oleh Jaki. Kepadanya dipersilahkan. Materi keputusan. Di sini kami memilih konsep yang kedua dengan memiliki nilai bobot yang paling terbesar. Dan materi yang keempat yaitu detailed design atau desain rinci. Ini adalah gambar untuk konsep yang kedua yang terdiri dari galon air yang memiliki kapasitas 2 liter, terus kawat sebagai saringan, dan juga keran untuk mengeluarkan air. Mengapa kami memilih daripada konsep yang kedua? Dikarenakan kami merasa menggunakan galon air akan lebih ekonomis karena harganya yang murah, dan bisa juga menggunakan galon bekas. Kawat mini flake kerapatan yang kecil berguna sebagai penyaring antara puntung rokok dan air. Selain itu, kawat ini mudah untuk dilepas pasang karena sudah didesain sesuai ukuran lubang galon dan keran. Berguna untuk proses mengeluarkan air, hasil rendaman tanpa harus membongkar penyaring dan mengangkat galon. Untuk pemateri yang kelima, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Siti Ernasari. Kepadanya dipersilahkan. Untuk kesimpulannya, alat pendaur ulang limbah puntung rokok ini adalah alat yang berguna untuk mengatasi masalah limbah puntung rokok yang berserakan yang kemudian didaur ulang menjadi sesuatu yang bernilai guna. Seperti air hasil remannya bisa digunakan sebagai pembasmi hama, filter atau busanya bisa dijadikan sebagai bahan untuk penambal cover motor, dan bubuk tembakau yang tersisa bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Yang terakhir, daftar anggota. Di sini ada Siti Nasari, Adila Siti Nurfadila, Sofyan Hardiansyah, dan Muhammad Zaki Tasakib. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.